wabarakatuh. Selamat sore Asa. Sore Sinta. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti biasa. Semangat. Iya, senang sekali kita kembali di acara podcast kita untuk yang pertama di tahun Betul 2021 ini. Nama acara kita sekarang itu berbeda dari yang sebelumnya. Apa itu? Jadi nama barunya adalah Sinonggi Corner Modern Voice. Jadi Sar, for your Ya. information, Sinonggi ini adalah salah satu makanan khas dari daerah Sulawesi Tenggara. Enak Namun sekali nih. di meja podcast ini kita namanya beda. Ini bukan makanan, apa itu? tapi adalah singkatan dari Sharing knowledge and giving information. Ya, jadi berdasarkan namanya bahwa di sini kita akan berbagi banyak informasi, Betul saling sekali. menambah ilmu dengan narasumber-narasumber kita yang sudah hadir tentunya di sore hari ini. Siapa itu sih? Mereka ini sebenarnya orang-orang sibuk, Sar. Oh iya. Tapi kita sita dan kita ambil waktunya untuk bisa Cakep. duduk bersama di sini untuk Betul. berbagi informasi. Kita sapa dulu yang pertama di sini sudah ada Kakanda Bapak Surya Alamsyah. Selamat sore. Oh, selamat sore Adinda. Ya, kebetulan saya narasumber yang berbobot. Iya, luar biasa sekali seperti Yang biasa ya. berbobot, yang berat. Ya, betul. Fenomenal. Gimana kabarnya sore hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Tita, Mas Asar. Semoga juga Mas Tita dan Mas Asar selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya di sampingnya lagi adalah Bu Berti Novaria. Selamat sore Ibu Berti. Selamat sore Sinta dan Asar. Apa Gimana kabar? keadaannya nih? Alhamdulillah baik-baik. Tetap Alhamdulillah. semangat. Tetap semangat di Seperti tengah biasa ya. pandemi COVID-19. Cerah sekali. Iya, ceria Harus sekali. semangat. Inner beauty-nya. Iya. Oke Sar, alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast kita sore hari ini dan betul. itu bahasannya sangat menarik Apa hari ini itu, Sar. Sin? Apa itu? tentang perlindungan konsumen. Iya. Nah, berbicara tentang perlindungan konsumen ini, kita tahu bahwa saat ini tuh begitu banyak produk layanan jasa baik dari sistem pembayaran dan tentu saja kita sebagai konsumen itu punya hak untuk dilindungi. Betul. Hak-hak kita sebagai konsumen untuk dilindungi. Nah, di sini kita akan bahas mungkin terlebih dahulu kita ke Pak Surya. Iya. Dari Pak Surya sendiri, perlindungan konsumen itu seperti apa sebenarnya, Pak? Terima kasih Mbak Tita. Jadi perlindungan konsumen terutama di saat ini dengan adanya perkembangan sistem pembayaran yang sangat cepat, perlindungan konsumen itu sangatlah penting karena hampir 24 jam kita selalu menjadi konsumen, kita menikmati fasilitas sistem pembayaran. Nah, ini begitu pentingnya perlindungan konsumen secara umum. Perlindungan konsumen itu merupakan keseluruhan upaya dan ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan juga produsen loh yang timbul dari usahanya untuk memenuhi kebutuhan serta mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen ini dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam melengkapi kebutuhan konsumsinya. Sehingga nah ini tunggu nih. Biar kita tidak was-was ya, Pak ya. Perlindungan konsumen harus sifatnya adil, tidak boleh memihak berat sebelah. Ya, Nah, ya. ini semua mesti tercakup di dalam perlindungan konsumen. Oke, itulah Iya. kenapa ada yang namanya perlindungan konsumen. Merasa kalau- terayomi begitu Iya, sih. merasa dilindungi biar Iya, kita betul sebagai konsumen itu merasa sekali. aman. Nah, dari Bank Indonesia sendiri sebenarnya objek dari perlindungan konsumen itu konsumen, ya. siapa-siapa saja, Pak? Nah, dari sisi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, perlindungan konsumen ini mencakup perorangan dan badan, baik itu badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, tapi yang pasti mereka semua memanfaatkan jasa atau produk dari penyelenggara sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Contohnya Misalnya itu, Pak. konsumen sebagai pengguna kartu ATM. Kita itu kita saat betul. pengguna kartu ATM. Contohnya kita juga Mas Asar pengguna kartu kredit, Nah, cocok. kartu belanja kredit online dia, Pak. Kredit kan? saya digunakan istri. Lalu juga uang elektronik yang kadang kita pakai uang elektronik teman kita, nah itu juga Oh, iya, termasuk betul. juga. Oke. Iya. Nah, Sin, ini tadi saya tertarik kata Pak Surya ada kata penyelenggara. Apa itu, Pak? Izin mau. Nah, penyelenggara itu Mas Asar setiap pihak baik itu berupa bank ataupun lembaga non-bank yang melakukan iya. kegiatan penyelenggaraan jasa dan
produk sistem pembayaran Mm-mm. yang pendiriannya diizinkan oleh Bank Indonesia dan juga diawasi sehingga produk dan jasanya bisa dimanfaatkan oleh seluruh konsumen yang tidak hanya ada di Indonesia tentunya, tapi juga mungkin berada di luar wilayah Indonesia. Iya. Mungkin saya bertanya dulu ke Ibu Boleh Berti yang tuh. sudah hadir di sini. Iya, sudah. Dari sisi peraturan sebenarnya di Indonesia sendiri kan itu sudah ada juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Nah, kalau dari sisi Bank Indonesia nih Bu Ber, dari Bank Indonesia bagaimana mendukung Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut? Iya, untuk dari Bank Indonesia pun juga kita sudah memiliki ketentuan ya. Sebenarnya dari tahun 2014 kita sudah punya ketentuan terkait perlindungan konsumen, dan per 22 Desember 2020 Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan baru peraturan nomor 22/20 tahun 2020 tentang perlindungan konsumen dan mencabut peraturan sebelumnya. Untuk apa dibuat penyempurnaan tentang ketentuan ini? Karena ini merupakan komitmen dari Bank Indonesia sendiri dalam mendukung kebijakan konsumen secara nasional seperti itu. Iya. Untuk dari konsumen sendiri juga dari peraturan yang baru ini juga memiliki 4 prinsip dalam perlindungan konsumen. Apa saja? Yang pertama, prinsip keadilan dan keandalan dan memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif seperti yang sampaikan Pak Surya tadi, harus adil, tidak boleh berat sebelah. Dan kedua, prinsip transparansi. Memberikan informasi secara jelas, lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nggak usah pakai bahasa yang canggih. Yang penting konsumen mengerti apa sih yang dimaksud produk-produk yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Betul. Yang ketiga, prinsip perlindungan data dan informasi. Nah ini nih, kita harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data atau informasi dari konsumen tersebut. Dan yang terakhir, prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan. Penanganan dan penyelesaian pengaduan secara efektif, efisien, responsif, dan tepat waktu, tidak bertele-tele, cepat diselesaikan. Seperti itu. Berarti kembali lagi sebenarnya ini semata-mata untuk memberikan hak-hak si konsumen, melindungi hak-hak konsumen. Betul. Seperti itu. Pokoknya ya, Bu semua Ber. yang merasa terlindungi dan aman. Iya, Betul tidak sekali. perlu was-was jadinya. Jadi kalau ada promo yang untuk kita mendaftar online itu juga masih kita perhatikan juga ya, Bu Berti ya. Oh, jadi iya, memang hati-hati tuh. penyelenggara pun juga misalkan memberikan promo tuh harus jelas promonya. Bisa kan ada sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah itu syarat-syaratnya harus jelaskan disampaikan. Iya, Iya, biasanya kan tiba-tiba itu ada ada promo-promo tulisannya yang kecil-kecil, ternyata Bang. menyesatkan. Perusahaan kecil-kecil. Nah ini menarik sebenarnya Sin. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Berti secara lengkap. Kalau untuk di BI Sultra sendiri, case-case-nya seperti apa sih Bu Ber terkait aduannya? Yang pernah terjadi Iya, di BI betul, Sultra, Bu Ber. iya. Iya, memang untuk pengaduan konsumen yang pernah terjadi ada beberapa sebenarnya pengaduan konsumen. Ada itu terkait kartu kredit, misalkan debt collector yang menagih secara tidak sepantasnya lah sebetulnya. iya. Karena kan ada yang namanya etika penagihan. Betul, etika Betul. penagihan, tidak beretika menagihnya itu ada. Juga terkait dengan surcas. Nah, surcas ini yang kebanyakan terjadi di secara nasional juga di Sulawesi Tenggara. Apa itu surcas? Surcas itu adalah biaya MDR yang dikenakan oleh merchant, oleh pedagang ke konsumen. Di mana seharusnya MDR tersebut atau biaya tersebut adalah merupakan beban dari merchantnya. Harus Tidak boleh dikenakan merchantnya oleh yang tanggung. konsumen. Kadang kita suka melihat kan ada di toko-toko pada saat kita membayar di kasir, kita membayar menggunakan non tunai, entah itu kartu debit ataupun kartu kredit, bisa kan dikenakan cas 1% atau 2% atau 3%, macam-macam mereka menggunakan cas. Itu betul, sebenarnya betul. tidak boleh. Itu harus merupakan beban dari konsumennya, Aduh, dari bahaya itu. merchantnya, maaf, dari Dari merchantnya, bukan merupakan beban dari pedagangnya konsumen. artinya. Iya. Apabila ada hal seperti itu, kita bisa melaporkan ke Bank Indonesia. Itu salah satu yang dilindungi Nah, oleh menarik Bank sekali Indonesia. nih Bu Ber, berbicara tentang surcas. Surcas itu yang biasa kalau apalagi kepada masyarakat awam kan yang belum teredukasi, yang belum tahu sebenarnya surcas ini dikenakan kepada siapa, apakah Betul. kepada dia atau kepada pedagangnya. Ini kita berbicara kalau misalnya pengenaan surcas itu biasa kan ada yang kena 2.000, 3.000, 5.000 atau bahkan 10.000. Ini sebenarnya bukan tentang masalah nominalnya. Betul Nominalnya sekali, nominal, memang kalau kita lihat nominal sih sedikit. Tapi ini kita berbicara tentang ketentuannya. Dari Bank Indonesia sendiri memandang seperti itu gimana Bu Ber? Haknya tentang hak Iya, konsumen tentang hak ya, konsumennya. Mbak Tita ya. Kalau misalnya tidak mau ribet, ya enggak apa-apa bayar 2.000. Iya, ikhlas. Tapi kan kembali lagi hak saya di situ kembali dipertanyakan. Ini sebenarnya bukan tanggungan saya loh, tapi tanggungan si pedagangnya. Iya. Itu gimana tuh, Bu? Di Bank Indonesia kita punya 3 mekanisme untuk pengaduan konsumen.
Yang pertama terkait edukasi. Kita harus mengedukasi, memberikan pemahaman kepada konsumen seperti apa sih hak-hak mereka harusnya seperti apa. Jadi mereka harus mengerti dan juga dari penyelenggara kita memberikan pemahaman kepada penyelenggara mengenai produknya atau jasanya. Nah, itu untuk edukasinya. Untuk konsultasinya, selain memberikan pemahaman kepada konsumen dan pihak yang diatur Bank Indonesia, dan juga apabila terdapat permasalahan yang disalahgunakan dalam produk dan atau jasa, tapi pelaku usaha ini merupakan pelaku usaha seperti yang disampaikan oleh Pak Surya tadi, pelaku usaha ini harus sudah memiliki izin dari Bank Indonesia. Ya. Itu salah satu yang bisa dilaporkan, maksudnya bisa kita lakukan konsultasi. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, upaya penyelesaian terhadap pengaduan konsumen yang mengandung unsur sengketa. Unsur sengketa keperdataan dengan persyaratan tertentu. Yang pertama, konsumen itu merupakan omsetnya di bawah 2,5 M per tahun. Itu. Dan permasalahan perdata yang tidak sedang diproses oleh pengadilan atau lembaga arbitrase. Jadi dia tidak boleh double proses, Bu Ber. Tidak Misalnya boleh. lagi diproses di sini terus Pindah dia lagi datang lapor lapor ke sini. Bank Indonesia, Iya, berarti betul. itu tidak memenuhi syarat untuk Tidak boleh. Jadi ditindaklanjuti. Betul. Jadi kalau misalnya sudah diproses di lembaga lain, kita tidak boleh proses. Jadi memang konsumen harus memilih salah satu, mau melapor ke lembaga pengadilan ataupun ke OJK ataupun ke perbankannya, misalkan dia transaksi dengan perbankan manapun. Kalau apabila sudah diproses di situ, tidak bisa melapor ke Bank Indonesia kecuali tidak dapat diselesaikan oleh lembaga sebelumnya, baru bisa melapor ke Bank Indonesia. Seperti itu. Kalau Pak Surya Iya, Pak sendiri Surya. Pak, apakah pernah mengalami yang namanya surcas itu Pak? Ya, selama ini surcas Iya. lebih karena kena cas sama istri. Oh, bukan kena cas Iya, pedagang, bukan, tapi bukan. kena cas sama istri. Terus duluan di rumah. Iya. Nah, jadi ya kalau pengalaman saya pada saat kena surcas itu terutama pada saat belanja. Kadang kan kelupaannya bawa uang, bawa ini udah ini pakai kartu kredit. Biarpun kadang kita udah tahu tuh tempat itu kena cas, kena ini, tapi ya kadang keadaan terpaksa karena ada kebutuhan darurat. Cuma ya ujung-ujungnya saya sih belum sempat, belum pernah saya melapor secara tertulis. Tapi kadang kan tulis di status, ngomel sendiri, curcol. gitu cerita Iya, sama betul. istri, kena omel sama istri. Lebih salah lagi. Itu pada saat transaksi Pak Surya edukasi dulu tidak tuh pedagangnya Pak? Ya edukasi, tapi lebih banyak pedagang yang memberikan edukasi kepada saya, kenapa tidak membawa dokumen dan uang gitu. Karena saya yakin Pak Surya lebih dermawan ini di Iya, sebenarnya hal yang bisa diadukan oleh konsumen kepada Bank Indonesia juga diatur berapa nominalnya yang harus diatur, yang dapat diadukan. Iya. Jadi konsumen bisa melaporkan potensi kerugiannya itu apabila maksimal 500 juta untuk konsumen. Tapi kalau khusus untuk pasar uang di bawah 2,5 miliar seperti itu. Jadi kalau misalnya potensi kerugian masih di bawah 500 juta, silakan melaporkan ke Bank Indonesia. Berarti yang kemarin nggak bisa kita laporin. Yang Yang berapa mana itu? tuh, Pak? Yang 501 juta Pak ya. 501 juta. Itu beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, menarik sekali Bu Berti. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Surya tadi tuh, dia cuma bisa ngedumel, terus curcol, Upload tapi di cuma sosmed. secara lisan Bu Ber. Kira-kira deh. Jadi sebenarnya tuh kalau mengadu ke Bank Indonesia itu harus secara tertulis Bu Ber ya? Ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan ada untuk melakukan Mekanismenya iya, jadi tidak serta merta langsung. upload status ya. itu jangan, itu akan merugikan sendiri-sendiri dan tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, kita ada beberapa mekanisme alternatif yang bisa dipilih oleh konsumen apabila ingin melakukan pengaduan konsumen. Yang pertama, menghubungi kontak center Bank Indonesia. Telepon ke 131 tanpa Gratis. biaya. Gratis dong. 131. Tidak dipungut biaya Nah, penting sepecahan nih pun. Sar buat teman-teman, buat viewer kita, ketika misalnya mengalami kerugian mau mengadu ke Bank Indonesia bisa ditelepon ke 131. Itu yang 131. pertama. Nah, yang kedua bisa juga mengirimkan email ke bicara@bi.go.id. bicara@bi.go.id, mengirimkan email atau
surat tertulis ke Bank Indonesia setempat, Iya. dimanapun dia posisinya, di mana posisi lokasi Bank Indonesia yang terdekat, bisa menulis surat ke Bank Indonesia tersebut. Ada kan? Dimanapun. Di mana-mana. Di Bank Indonesia itu ada Bank di Indonesia semua ada di setiap provinsi. provinsi sesuai dan beberapa tagline-nya, di kabupaten. setiap apa Indonesia. Betul sekali, Sar. Kembali Atau mau lagi. jalan-jalan ke Jakarta juga bisa. Ah. Datang ke Kejauhan kantornya itu bisa. Buber, kejauhan kalau Nah, ke Jakarta. dan itu juga ada form website. Website form pengaduan Bank Indonesia, pengaduan konsumen, iya, iya. dan mengisi form online pengaduan konsumen. Nah, apabila dengan mengisi website form pengaduan konsumen itu nanti akan diteruskan oleh kantor pusat ke Bank Indonesia terdekat di lokasi konsumennya tersebut. Misal konsumen ada di Sulawesi Tenggara melaporkan ke Bank Indonesia Jakarta, kantor pusat, nanti kantor pusat Jakarta yang akan mengirimkan ke Bank Indonesia setempat melaporkan bahwa ada pengaduan nasabah dengan alamat di wilayah kerja saudara, seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti hadirnya kantor perwakilan Bank Indonesia di Iya. daerah itu salah satunya ditujukan agar lebih dekat dengan masyarakat Betul. dan memastikan kemudahan dalam pengaduan konsumen seperti itu, Pak Cakep. Surya ya. Tuh, Berarti setiap penting makna sekali itu. Indonesia. Di setiap makna tagline, di setiap Indonesia. makna Indonesia. Nah, banyak sekali informasi yang kita dapat hari Betul ini, sekali, sore hari ini, saya Sar. Banyak senang sekali kaya sekarang ini, kaya Kita akan kaya informasi. akan ilmu. Mungkin ada statement, ada closing, Iya, closing statement dari statement. Pak Surya Ya, untuk mungkin- mengingatkan kepada viewer kita. Baik, mungkin untuk kepada Mas Asar saya juga mengingatkan bahwa kita sebagai laki-laki juga harus selalu adil ya Mas Iya, Asar. iya, Bagi betul Mas sekali, Asar. saya adil. Bertindak macam-macam, berpikirlah untuk adil dulu. Iya. Betul sekali. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman konsumen, jangan takut untuk memanfaatkan produk dan layanan dari penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia, karena semua sudah diatur, terutama dengan adanya ketentuan Bank Indonesia yang mengatur bagaimana Hak-hak kita hak sudah yang dijamin. betul. Jadi jangan ragu, manfaatkan terus dari perkembangan aplikasi sistem pembayaran yang ada pada saat ini, dan semoga selalu semakin digital. Iya, wah Asik semakin sekali. aman dan nyaman kita Iya. Sar kalau pakai produk dan layanan Bangga yang ada buatan saat Indonesia. ini. Iya. Kalau dari Bu Berti sendiri closing statementnya Bu Iya. Ber? Kalau dari saya cukup singkat aja, bagi teman-teman netizen apabila ada memiliki permasalahan terkait jasa sistem pembayaran, jangan sungkan-sungkan untuk melapor ke Bank Indonesia Iya. dengan berbagai cara, bisa langsung datang ke Bank Indonesia setempat, seperti itu. Iya, dan tentunya Bank Indonesia Iya. pasti akan selalu Terbuka. terbuka Siap untuk membantu. siapa saja. Betul sekali. Yuk kita ucapkan terima kasih kepada Iya, dua betul. narasumber kita yang sudah bersedia Luar hadir biasa sore hari hari ini. ini, yang sudah bersedia kita sibukkan untuk Cocok kita sih. ajak duduk bersama di sini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Ya, Semoga terima kita kasih. semua sehat-sehat walafiat Amin. dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Mbak Tita, Sinta dan Mas Asa. Asar. Terima kasih. Ya Sar, alhamdulillah kita sudah di Selesaikan. penghujung Iya, acara. betul. Kita ucapkan terima kasih kembali kepada dua narasumber kita sore hari ini yang sudah berbagi sangat banyak ilmu dan sangat banyak sharing knowledge dan Betul. sharing knowledge. Oke, mungkin itu saja podcast kita sore hari ini. Ya. Mengadu ke Bank Indonesia. Siapa takut? Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.